Manchester United sekali lagi harus menelan kekalahan dalam laga terbaru mereka melawan Brighton and Hove Albion. Bukan sekedar laga biasa, laga ini adalah laga Piala FA yang merupakan turnamen paling realistis untuk dimenangkan MU musim ini. Namun siapa sangka mereka malah membuangnya begitu saja. Debut Darren Fletcher sempat menuai banyak pujian meski pada akhirnya MU tidak bisa menang ketika menghadapi Burnley. Namun di pertandingan tersebut, ada sejumlah masalah lama yang masih belum bisa dipenuhi. Dan kali ini, masalah itu kembali menghantui. Bagaimana MU bisa kalah? Starting 11 Moment kali ini membahas kekalahan Manchester United atas Brighton, yang kembali memperlihatkan masalah MU era Ruben Amorim. Mari kita simak tingkah lucu lainnya sang setan merah ini. Semua permasalahan Manchester United pada periode ini sejatinya bermula pada Senin 5 Januari 2026. Hari itu, manajemen klub mengambil keputusan besar yang langsung memicu kegaduhan. Iya, apalagi kalau bukan memecat Ruben Amorim. Amorim tiba-tiba dilengsarkan meski secara performa musim ini tim besutannya bisa dikatakan mulai membaik. Secara catatan, Ruben Amorim sendiri memang bukan tanpa celah. Selama menukangi setan merah, ia sempat menorehkan beberapa rekor buruk yang sulit dibela. Namun, harus diakui, musim ini Amorim berhasil membawa MU kembali ke 6 besar. Namun ketika orang mengira proyeknya akan bertahan lama, Amorim justru didepak. MU sendiri beralasan bahwa Amorim dipecat karena performa mereka masih terlalu angin-anginan. Manajemen menilai inkonsistensi ini sebagai resiko besar bagi target jangka panjang, sehingga mereka merasa tidak punya pilihan lain. Posisi ke-6 masih belum cukup, apalagi MU sudah menelan 3 hasil imbang secara beruntun sebelum Amorim dipecat. Sejatinya, masalah utama pemecatan Ruben Amorim diduga adalah konflik sang pelatih dengan internal klub, terutama Direktur Olahraga Jason Wilcox. Apalagi Amorim sempat melontarkan pernyataan kontroversial terkait perannya di setan merah. Diduga, komentar itu membuat manajemen marah dan tak punya pilihan lain selain memecat sang pelatih. Setelah pemecatan Ruben Amorim, Manchester United langsung menunjuk Darren Fletcher sebagai pengganti sementara. Fletcher yang merupakan mantan pemain MU dipercaya untuk menstabilkan klub di tengah ketidakpastian. Pria yang sebelumnya menjabat sebagai pelatih Under 18 ini akan menjadi pelatih sementara sebelum ada manajer permanen. Pada laga debutnya, Fletcher memang belum mampu mempersembahkan kemenangan. Setan merah harus puas ditahan imbang 2-2 di markas Burnley pada pekan ke-21. Meski begitu, banyak pujian dialamatkan pada mantan gelandang MU era Sir Alex itu. Fletcher mampu mengembalikan permainan MU dari segi ofensif. Benjamin Sesko mencetak 2 gol dalam laga melawan Burnley, dan hal itu menjadi sorotan banyak orang. Fletcher memainkan banyak umpan-umpan crossing di laga tersebut, sehingga Sesko terasa dimanjakan sebagai seorang striker. Bagi banyak orang, ini adalah angin segar, karena pada akhirnya ada pelatih yang bisa menggunakan Sesko dengan tepat. Bruno Fernandes yang kembali ke pos gelandang serang juga terlihat lebih nyaman bermain, mendapat banyak ruang untuk mengeksplorasi kreativitasnya. Bahkan gol pertama MU juga tercipta berkat asis Bruno kepada Sesko. Bruno juga menciptakan satu peluang emas yang nyaris berujung gol, andai tidak digagalkan kiper Burnley. MU mungkin belum bisa menang di laga pertama Fletcher sebagai juru taktik. Tapi secara pola permainan, skema Fletcher tampak menjanjikan satu hal positif buat setan merah. MU bisa menjadi tim yang sangat mengerikan ketika menyerang. Pola itu mungkin bisa berlanjut apabila mendapat lebih banyak polesan untuk laga-laga berikutnya. Usai laga melawan Burnley, Darren Fletcher selanjutnya dihadapkan pada ujian yang jauh lebih krusial, yakni pertandingan melawan Brighton di ajang Piala FA. Bagi MU, ini adalah turnamen krusial. Pasalnya Piala FA adalah harapan terakhir setan merah untuk bisa setidaknya mengamankan satu trofi di musim 2025-2026. Finish di posisi ke-15 di musim 2024-2025 praktis membuat MU tidak punya pertandingan Liga Champions untuk dimainkan. Bulan Agustus lalu, MU sudah takluk melawan Grimsby Town di putaran kedua Piala Liga, membuat mereka libur lebih awal dari kompetisi ini.
Di Premier League, dengan performa yang angin-anginan, gelar jelas jadi hal mustahil. Berangkat dari fakta-fakta tersebut, Piala FA otomatis menjadi satu-satunya jalur realistis yang tersisa untuk mengangkat trofi. Laga melawan Brighton pun berubah menjadi partai hidup mati. Fletcher memang cuma bekerja sebagai pelatih interim, tapi setidaknya ini adalah momen pembuktian bahwa ia bisa memberi momentum positif buat mantan timnya. Sayangnya, meski datang dengan status wajib menang, siapa sangka Manchester United justru kembali terpeleset saat menghadapi Brighton. Alih-alih menjaga asa di Piala FA, Setan Merah harus menerima kekalahan 1-2 yang terasa sangat menyakitkan. MU lagi-lagi menyerah melawan The Seagulls. Brighton adalah klub yang banyak merepotkan Setan Merah, bahkan ketika klub berjuluk The Seagulls itu bermain sebagai tim tamu. Namun di Premier League kemarin, MU yang masih dibesut Ruben Amorim berhasil patahkan kutukan. Setelah kalah 3 kali beruntun, MU sukses meraih kemenangan 4-2 melawan Brighton di Old Trafford. MU adalah tim yang sangat piawai dalam menyerang, tapi mencetak gol adalah perkara lain. Diogo Dalot sempat mendapat peluang emas di menit kedua, tetapi gagal dituntaskan menjadi gol. Alih-alih Brighton justru memimpin lebih dulu via Brian Gruda di menit ke-12, membawa tim tamu unggul sebelum masuk ruang ganti. Alih-alih mengejar, MU justru kembali terbenam setelah mantan pemain mereka, Danny Welbeck, ketarkan jala Seny Lammens. Sempat ada harapan melalui tandukan Benjamin Sesko pada menit ke-85. Namun United yang dipaksa main 10 orang jelang menit akhir, pada akhirnya harus menelan pil pahit kalah 1-2 di kandang sendiri. Praktis, kekalahan ini jadi sesuatu yang pelik buat anak asuh Darren Fletcher. Mungkin satu-satunya harapan untuk bisa mendapat gelar kini sudah lenyap dari genggaman. Setidaknya, MU kini bisa berfokus ke Premier League, meski di IPL sendiri, performa mereka masih jauh dari kata memuaskan. Di balik sejumlah aspek positif yang sempat terlihat pada debut Darren Fletcher, realitasnya Manchester United saat ini masih belum banyak berubah dibanding era Ruben Amorim. Secara struktur permainan memang ada peningkatan, tapi secara esensi, masalah utamanya tetap sama. MU tidak klinis dan rapuh di belakang. Laga kontra Burnley dan Brighton memberi gambaran nyata bahwa lini belakang MU sangat gampang dibobol, terutama dengan memanfaatkan skema transisi cepat. Fletcher sendiri mengakui hal ini. Menurut mantan gelandang Skotlandia itu, MU rapuh dan tidak percaya diri dalam menghadapi lawan. Saya melihat para pemain rapuh dan saya ingin mereka merespon itu. Percaya diri adalah hal yang paling penting dalam sepak bola, dan jika Anda tidak menemukan itu, galilah sampai itu kembali. Mereka hanya perlu tetap bersatu. Hanya mereka yang tahu situasinya dan hanya mereka yang tahu bagaimana solusinya, kata Fletcher. Saat MU sudah mulai menemukan ketajaman Sesko, masalah terbesar mereka, yaitu soal kepercayaan diri, ternyata belum sepenuhnya pulih. Disinilah tugas pelatih baru mereka nantinya. Sang pelatih permanen yang diprediksi akan tiba sebelum laga kontra Man City harus bisa membangun kepercayaan diri tim, supaya MU tidak makin amblas di label klasemen. Nah, football lovers, itulah dia pembahasan mengenai Manchester United yang kembali menelan kekalahan dan membuang kesempatan mendapat trofi mereka. Bagaimana menurut kalian? Apa masalah MU era Amorim yang sampai saat ini masih mereka pelihara dan perlu diperbaiki? Komen di bawah ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Nyalakan juga notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.